Bayangkanlah sejenak, jika malam datang tanpa cahaya rembulan, tidak ada bintang yang menghiasi, tidak ada kerlip yang menenangkan, hanya kegelapan yang pekat, dingin, dan mencekam. Lalu bayangkan pula jika siang hadir tanpa matahari, tidak ada kehangatan, tidak ada energi, tidak ada kehidupan. Dunia akan menjadi tempat yang sunyi, beku, dan mati. Saudaraku, bukankah ini menunjukkan betapa agungnya nikmat Allah berupa cahaya, bintang, matahari, dan bulan? Semua itu bukan sekedar hiasan langit. Bintang adalah petunjuk arah, bulan adalah penanda waktu, matahari adalah sumber kehidupan, dan cahaya adalah rahmat yang meliputi langit dan bumi. Menariknya, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menjelaskan tentang bintang, planet, dan cahaya kosmik, Al-Quran sudah menyinggung hal ini sejak 14 abad yang lalu. Allah ingin kita berpikir, merenung, lalu tunduk kepadanya. Mari kita telusuri bersama bagaimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan penciptaan cahaya, bintang, matahari, dan bulan, bukan hanya sekedar cerita, tapi juga sebagai bukti kebesaran Allah agar iman kita semakin kokoh. Cahaya adalah awal dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini bukan berarti Allah adalah cahaya secara zat, melainkan Allah adalah sumber segala cahaya. Darinya lah cahaya fisik seperti matahari, api, dan bintang. Darinya lah pula cahaya maknawi seperti ilmu, iman, dan petunjuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, hijab Allah adalah cahaya. Jika dia menyingkapnya, niscaya pancaran wajahnya akan membakar segala sesuatu yang terlihat olehnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa cahaya adalah tabir Allah. Makhluk tidak akan mampu melihat zat Allah di dunia karena cahayanya begitu dahsyat. Bayangkan, tanpa cahaya tidak ada kehidupan. Tapi lebih dari itu, tanpa cahaya iman, hati manusia akan gelap. Maka penciptaan cahaya bukan sekedar fenomena kosmik, tapi juga simbol petunjuk Allah. Bintang sebagai hiasan, penunjuk, dan juga pelindung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat ke-5, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Indah bukan? Saat malam tiba, ribuan bahkan jutaan bintang tampak sebagai mutiara di permadani langit yang luas. Namun bintang tidak hanya untuk keindahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bintang-bintang itu diciptakan untuk 3 perkara, sebagai perhiasan langit, sebagai pelempar setan, dan sebagai tanda penunjuk jalan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Artinya, bintang sebagai perhiasan langit, manusia melihat keindahan ciptaan Allah. Bintang sebagai pelempar setan, bintang tertentu dijadikan syihab untuk mengusir jin yang mencuri berita langit. Bintang sebagai penunjuk jalan, terutama bagi para pelaut dan musafir di malam hari. Saudaraku, bintang bukan hanya titik cahaya di langit. Ia adalah saksi kebesaran Allah, penjaga alam semesta, dan pengingat manusia untuk tidak tersesat. Matahari adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naba ayat 13, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Matahari disebut siraj,
pelita karena ia menghasilkan cahaya sendiri. Ia memancarkan energi yang membuat bumi hangat, air laut menguap, tumbuh-tumbuhan bertumbuh, dan manusia bisa hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan terbit dan tenggelam kecuali dengan izin Allah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ini mengingatkan kita, terbit dan tenggelamnya matahari bukan sekedar hukum alam. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan. Tapi ingat, matahari juga kelak akan padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pada hari kiamat matahari akan digulung dan cahayanya akan hilang. Maka janganlah kita menyembah matahari, tapi sembahlah Sang Pencipta matahari, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan merupakan penanda waktu dan cahaya malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 5, "Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilahnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu." Bulan bukanlah sumber cahaya, tapi pemantul cahaya matahari. Meski begitu, ia sangat penting bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu begini dan begini, kadang 29, kadang 30 hari." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Islam menggunakan kalender Qamariyah, perhitungan bulan untuk menentukan waktu ibadah, puasa Ramadan, haji, zakat, dan Idul Fitri. Bulan adalah cahaya malam yang menenangkan. Fase-fasenya adalah tanda kebesaran Allah. Dan setiap kali kita melihat hilal, seharusnya hati kita bergetar, karena itulah kalender Allah bagi manusia. Cahaya langit ialah tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 97, "Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah matahari, bulan dan bintang itu terbit dan tenggelam, melainkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah." Hadis riwayat Tabrani, sanad hasan. Artinya, benda-benda langit ini bukan untuk disembah, melainkan untuk direnungkan. Ia adalah ayat-ayat kauniyah dan tanda-tanda Allah di alam semesta. Setiap cahaya di langit adalah dakwah bisu, mengingatkan manusia akan kebesaran Sang Pencipta. Maka saat kita menatap bintang, bulan atau matahari, seharusnya kita semakin tunduk, bukan semakin lalai. Allah menutup dengan pertanyaan tajam, "Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Pertanyaannya, apakah kita masih ragu untuk tunduk kepada Sang Pencipta? Jangan lupa like dan subscribe untuk terus belajar dan berkembang bersama. Barakallahu fikum.